Selama 3 tahun aku berhenti stand up tuh, dan itu benar-benar kayak jiwaku tuh ikut hilang. Jadi kayak aku tuh hidupnya cuma hidup doang. Frustasi. Jadi hampir setiap hari tuh aku mimpi ngejob stand up. Ditegur tetangga jam 5 subuh. Ya Allah, Nuri rajin banget. Maksudnya kalau. Jangan sampai aku wudhu ya pakai ini. Aku pernah ngalamin hal-hal menyakitkan itu pernah. Merantau itu pernah, nggak makan itu pernah. Nggak makan? Ya merantau pas bulan puasa. Jangan. Nyalek enak kali ya? Macam betul aja. Petir bukan sembarang petir. Petir nggak nyambar di rumahnya Sudirja. Terima kasih penonton yang sudah hadir. Selamat datang di Macam Betul Aja. Kalau kita ngomongin kehebatan seseorang itu terlihat ketika dia bisa mengalahkan tanah rantau. Itu kata-kata orang zaman dulu. Dan kalau ngomongin rantau, siapa yang orang perantau? Saya. Mas Indro merantau dari mana? Zimbabwe. Oh, Zimbabwe. Pantas ya agak negroid gitu ya. Ini Dea? Dari Sunda. Dari Sunda, deket. Ini? Korea. Jessica Blur? Oh, Jawa. Bukannya dari Antartika. Ini siapa? Kau dari mana? Asik. Tapi semuanya perantau ini pasti dari keluarga baik-baik, setuju? Dan kemudian memutuskan untuk merantau, mengubah hidup, hingga akhirnya berjuang di tanah rantau, bukan begitu? Tepuk tangan untuk semua anak-anak rantau. Dan hari ini bintang tamuku adalah anak rantau yang berhasil mengalahkan tanah rantau itu sendiri. Please welcome Nuri Jafira. Aku nggak ditanya perantau dari mana. Kau baca aja lah sendiri itu. Kau baca, kau jawab sendiri. Kau baca, kau jawab sendiri. Ditanya apa yang ditanya juga. Nuri perantau dari mana? Dari dulu. Iya. Dari dulu merantau ya. Ya ampun. Sejak kapan sih merantau? Dari 2011. 2011? Iya, betul. 2011 baru tamat SMA dong kita. Iya, baru tamat SMP aku langsung kerja. Oh, langsung ke Iya. dari tamat belum kerja di bawah umur nggak patut untuk ditepuk tangani ya karena itu tidak sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan. Nah, ketenaga kerjaan. Nah, kenapa kok udah kerja tamat lulus SMP? Kenapa gitu? Karena kan emang Jawa Tengah itu kan basicnya emang rata-rata masih keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, kalau aku alhamdulillah pas di garis. Jadi agak gitu, agak menggap gitu sedikit ya, pas di garis itu. Jadi akhirnya nggak SMA. Aku SMA-nya kebetulan di sini malahan. Jadi Oke. sambil kerja aku nyari SMA, sampingannya SMA. Tamat SMP langsung ke Sebenarnya kerja di Banjar dulu sih. di Banjar di Jawa Tengah. Setahun doang langsung ke sini. Oke, itu kerja apa waktu itu? Di Banjar kerja sebagai mana mestinya. Sabar. Korison Dioriva, udah tahu kan kenapa kita butuh co-host? Udah tahu kan? Nah, kayak gini contohnya. Ya kayak gini contohnya. Aku bisa kok host. Nuri, jadi itu ada nama, ya ada beberapa nama. Siapa co-hostnya? Salah satunya adalah Nuri Jafira. Wah, yes. Jadi sebenarnya kau ini lagi dipitching. Oh, gitu. Ya, ini tuh bukan lagi podcast, lagi pitching. pitching. Layak atau tidak dia gitu. Tolong komen yang banyak Nuri aja. Ya, kalau dia cocok jadi co-hostnya silakan komen di bawah ini. Tapi bukannya udah sama Bu Kiki, kan? Oh, enggak, itu kan cuman podcast. Kebetulan Kiki lagi vakum karena sedang lagi mengandung. ya.
Jadi vakum. Nah, aku sekarang nganggur. Oh, nganggur. jadi kalau direkrut di sini mau ya? Mau ya, apalagi deket kan. Oh, deket. Rumahku deket banget. Cerita dulu kita yuk ke belakang. Tadi katanya Kerja di Banjar. Di Aku Banjar. kerja di toko mainan. Oh. Iya, oke. Jadi kan, Ngapain itu? Kenapa milihnya toko mainan? kan sebagian besar kan di sana kan emang nggak ada lagi kan. Cewek kan kerjanya paling ART. Nah, aku nemu toko mainan yang buka lowongan, langsung aku daftar gitu. Pasti gajinya di bawah 500.000. 250. Serius? Serius, 250.000. Itu habis cuman buat bolak-balik naik ojek. Ya emang aku kerjanya nggak nyari duit, nyari angin. Kecil banget memang 250. Itu masih bawa bekal dari rumah? Iya, bener. Nggak dikasih makan sama bosnya? Ih, Di Romusha. nggak dikasih uang makan 7.000. Tunggu nih, 7.000 makan apa? Di depanku rames ada yang 2.000. Ada di Beneran. Jawa kayak gitu. Ada nasi rames 2.000. Lauknya nasi sama petani ya. Nasi sama apa? Petani. Gaskin. Lucu kali sih kau. Ya kan namanya juga pitching kan. Usaha dia lagi usaha. Nah, terus akhirnya itu 250.000 Iya, tiap bulan. Itu bertahan setahun. setahun Pak. Terus nggak Tapi ganti baju, nggak beli baju, nggak beli ini, nggak beli segala macam. enggak, aku ingat banget gaji pertama aku tuh beli kaos harga 17.500. Itu baju apa 17.500? Kaos biasa. Ada zaman dulu mah. Itu kan kita ngomongin 2011 10 ya berarti. Iya, tapi aku serendah-rendahnya gaji aku nggak pernah segitu zaman itu. Tapi beda mungkin Karena ya. ini emang enggak. Kayak tukul ya. Enggak kayak tuh pengen takol malah ya. Nah, terus? Emang faktanya itu UMK Banjarnegara itu paling rendah se-Jawa Tengah. Oh. UMK-nya tuh. Itu berapa sih UMK-nya sebenarnya? Kalau dulu berapa ya? Kalau sekarang kan 2 juta. 2 juta? Sekarang 2 juta itu pun jarang ada yang gajinya segitu. Kan 2 juta itu kan harga kayak yang buat pabrik-pabrik gitu kan. Sedangkan di sana kan kerjaannya serabutan. Oh, pasti di bawah itu Berarti ya? rata-rata ada yang masih 800.000. Serius? Sekarang aja 800.000. Berarti kan dulu ya 250 segitu ya wajar. Kayak zamanmu itu ya. Terus waktu kerja di toko mainan itu sering dipermainkan nggak sih? Gitu. Oh enggak, jadi aku kan kerjanya mainan anak-anak ya. Iya. Jadi kalau ada anak-anak orang kaya nih, biasanya Oke. main-main megang duit 250 megang mainan yang harganya 250.000, aku deg-degan nih. Kenapa? Gaji saya ini. Takut jatuh. Takutnya Takut jatuh. iya, Jatuh. dimainin. Tapi 1 tahun bertahan di situ. 1 tahun. Itu orang tua nggak komplain Warando dapat apa? Tapi udah Jawa ya, bisa bahasa Jawa berarti? Bisa. Coba. Kepriwe sih. Agak priwe. Oh, orang apa? Orang Maklak, aku enak. maklak, ya. Banjarnegara. Kerja dari situ akhirnya keluar dari situ itu apa yang memutuskan untuk keluar dari pekerjaan itu selain gajinya yang nggak bisa nyukupin? Bukan nggak nyukupin, memang Nggak cukup ya. nggak cukup sama sekali. Nggak pure karena gaji aja sih. Kebetulan kakakku kan sebelumnya udah merantau lebih dulu. Kerja di Iya. toko mainan juga? Enggak, udah merantau dia di Garmen. Oh, di Garmen. Iya, jadi dia ngajakin buat ikut merantau. di pabrik, Di kerja pabrik. pabrik. Terus merantaunya di mana? Garmennya waktu itu di mana? Pondok Cabe. Tangsel, masih Tangsel. Masih Tangsel. Terus akhirnya Keterima di situ, kerja situ. Tapi katanya tadi mau masuk SMA. enggak, kerja dulu. Kerja dulu. Gaji 1.250.000. Lumayan dong. Lumayan 5 kali lipatnya itu. Iya benar. Kita kerja sampai kayak semangat banget kerjanya kan 5 kali lipat. Iya. Oh, jadi kerja sebagai buruh pabrik waktu itu. Ngapain? Jahit atau apa? Nyulam? Bantuin penjahit sih. Karena kan dulu belum bisa kerja kan. Oh, gitu. Rp1.250.000, lumayan dong ya. Terus hingga akhirnya sekolah itu gimana? Sambil sekolahnya. Serius? Iya, yang ngambil Sabtu Minggu doang. Oh, bisa. Ada gitu paket A ya? Paket Ada C? kejar paket COD. COD. COD gitu ya. Bisa, dapat aja ya dari tadi ya. Berhasil pitchingannya, Bu. Oke, akhirnya SMA. Tek, selesai. SMA-nya. Nggak pulang lagi ke Jawa? Kebetulan waktu itu langsung ada stand up. Oh, yang stand up 7? Iya, aku ikut kan sambil kerja kan sambil nyari hiburan. Ah. Gabung komunitas stand up di Oh. Tangsel.
2015, akhirnya 2016, 17 aku ikut Suci. Ikut Suci. Suci Kompas Suci TV. 7 ya waktu itu. Tapi sampai berapa sih? 10 besar sampai? 11. Oh, sampai 11 besar ya? Satu lagi padahal 10 besar. Itu apa yang membuat kamu kalah? Siapa yang bertanggung jawab atas kekalahanmu itu? Coba. Aku gagal ngeracun satu orang. Siapa? Enggak sih, emang waktu itu emang belum bisa aja sebenarnya. Oh, gitu. Lucunya bisa, cuman untuk PD depan kamera tuh masih belum bisa dulu. Karena tadi sempat ngobrol di belakang, dia ini ternyata introvert. Banget. Bahkan introvert parah kayak gitu. Terus gimana ceritanya kok bisa berani tampil dan kemudian gimana rasanya pertama kali naik panggung? Gemeter udah pasti. Udah makan belum waktu itu? Belum sih. Itu gara-gara Karena itu. lapar, Karena itu. belum ini. Terus pertamanya gimana itu untuk bisa mengalahkan itu semua? Pokoknya sebisa mungkin tuh narik perhatian, kan biasanya kalau udah lucu tuh kita tuh bisa mengurangi rasa grogi apa segala macam. Jadi pakai cara apapun biar lucu. Pada waktu itu. Pada waktu Materinya apa? Waktu itu materi apa? Agak jorok-jorok. Kadang dulu kan kalau cowok dipancing-pancing begitu kan langsung weh gitu. Itu kayak Yes. cuman buat awal-awal buat naikin atensi doang. Oh gitu. Joroknya sampai buka-bukaan apa kayak gitu segala macam. Enggak sih, lebih ke situ pas abis dari sawah gitu kan agak jorok gitu-gitu. Sambil ngambilin jajanan sampah. Kotor. Oh ya. Gini banget orang pitchingnya usaha. Dia mikir loh tadi tuh, mikir biar dapat. Lama ya. Mikir Lama loh biar tuh dapat. mikirin, apa ya? Harus berhasil Iya, ini. Gitu, ditungguin gitu. deh, ditungguin. Tenang aja, ada editan. Ada Oke. editan, nanti langsung lompat tuh. Langsung kayaknya Sora pinter banget gitu. Terus akhirnya kamu ikut Suci itu. Suci. Ceritain dong, Suci awalnya gimana? Tadi kan ikut komunitas tuh. Baru hingga memutuskan ikut kompetisi Suci pada waktu itu. Audisi tuh sebenarnya ini kan Suci 7 aku audisi dari Suci 6, gagal. Suci 7 nyoba sebenarnya. Malah lolos gitu sih, langsung jadi kayak nggak nyangka. Padahal cuma nyoba-nyoba tapi lolos. Jadi pas udah masuk malah bingung. Oh, karena harus dituntut materi tiap Iya. minggunya kan? Iya, Tiap minggu atau tiap malam? Tiap minggu. Tiap minggu kan? Kira-kira apa sih pelajaran dari Suci yang kamu dapatkan waktu itu, Nur? Disiplin sih. Disiplin, ya. Karena kita mau nggak mau tuh harus rajin nulisnya. Buat tampil seminggu sekali. Terus jadi lebih pede, yang tadinya aku nggak berani kan pede tampil depan orang. Tiba-tiba harus tampil depan 1.500 orang. Di Balai Sarbini waktu itu. Kok tahu 1.500 orang? Kan ada datanya. Oh, kau yang absen? Iya, enggak dong. Kapasitas Balai Kapasitasnya Sarbini kan penuh. 1.500 dan Iya. itu penuh gitu. Dan waktu itu kamu bisa mengalahkan itu semuanya dan menjadi top 11 Suci 17. 2017. Tepuk tangan dong, Nur. Keren. Ya. Perempuan merantau kerja di Toko mainan. anak. Berarti ada itu juga di situ. Hei, anak kan buat anak. Oh, bukan buat anak ya? Enggak pakai dulu, buat anak mah yang langsung, yang asli. Tapi kan dipancing dulu pakai itu. Emang ini aman ya ngomong begini di sini? Ditit gitu. Tati gitu. Ngerjain editor dari tadi ya. Kalau aku mah nggak ada yang perlu diedit, tenang editor gitu. Jualan. Jadi komedian, kamu lebih suka dipanggil komika, komedian, artis, selebritis, influencer, selebgram? Kalau sekarang komedian sih. Komedian, Aku lebih ya. suka. Soalnya dari dulu bahkan aku tuh lebih suka dipuji. Kan orang kan ada cewek kan biasanya dipuji cantik sama dipuji lucu. Aku tuh kalau dipuji cantik tuh apaan sih? Gitu. Tapi kalau dipuji lucu tuh seneng banget. Oh, masa iya sih? Iya. Iya sih, memang nggak cantik sih. Iya sih. Iya lagi. Dulu kan cowok suka goda-goda begitu. Oh gitu. Pakai kata-kata palsu. Tapi kan nggak mungkin cewek lewat tiba-tiba lagi diam. Lucunya. Nggak mungkin. Kan harus lucu dulu. Iya, betul. Kamu menjadi komika perempuan. Kiki Saputri juga sebenarnya, Musdalifah dan lain-lain. Kamu dari POV kamu sendiri sih, apa sih sebenarnya ada nggak batasan antara sebagai komika perempuan dan kemudian kamu harus saingannya laki-laki keren-keren segala macam dan mereka materinya bagus-bagus, ada nggak sih tantangan kamu di situ? Sebenarnya kalau untuk komika perempuan sendiri tuh punya privilege tersendiri. Kalau cowok kan kayak kita ngeliat cowok mulu bosen kali ya, kayak mereka tuh harus punya ekstra lah, kayak gimana caranya narik perhatian penonton dulu. Iya. Sedangkan kalau cewek tuh sebenarnya lebih gampang, baru naik panggung penonton tuh udah langsung kayak nyorot gitu, langsung dapat gitu. perhatiannya. Ya sebenarnya enak jadi komik perempuan. Paling susahnya adalah bikin materinya sih. Kayak kita kalau ngomongin hal yang sensitif juga agak takut-takut gitu-gitu. Karena kan banyak isu-isu perempuan yang Iya, memang betul. kalau disampaikan
serem ya kayak gitu. Tapi kan kamu pinter ngerosting, anak presiden aja di roasting, menteri-menteri di roasting. Itu gimana perasaannya? Itu jantung nggak mau copot ke belakang gitu? Enggak sih, sebenarnya aku tuh ini adalah salah satu orang yang resah melihat ketidakadilan gitu. Padahal mas sebenarnya goblok. Nggak ngerti. Politik mah nggak ngerti sebenarnya kita. Kenapa? Kayak resah aja gitu. Wah, kayak orang kayaknya orang susah kok ditindas mulu gitu-gitu. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu-gitulah. Pokoknya keresahan-keresahan umum yang ada di sekitar kita aja gitu. Karena langsung kamu buat materi. Bikin materi. Materi untuk akhirnya ngerosting berapa pejabat yang paling kamu takuti untuk di roasting itu kemarin itu siapa? Pejabat? Kaisang. Enggak sih. Malah Mas Kaisang tuh karena orangnya santai, dia suka bercanda juga, jadi kayak lebih enak. Yang lain? Enggak ada ya. Nggak ada yang takut. Luhut Binsar Panjaitan? Emang serem ya beliau? Enggak, orangnya baik banget kayaknya. Iya. Disapu. Enggak, malah enggak tahu. Udah pernah ketemu Luhut Binsar Belum sih. Panjaitan? Mau aku teleponin? Berani. Aku Coba. teleponin. Jangan, enggak. Dulu tuh sebenarnya malah enggak ngerti tentang politik, cuman bahkan takut untuk bikin story, ya kita kan dulu mainnya bikin status atau Twitter yang ngejelek-jelekin gitu. Dulu tuh sama sekali nggak berani, cuman di kepala doang. Gini. Gitu. Sarkas atau gimana. Nah, makin kesini, pas main sama Kiki ternyata. Jadi tahu batasan, yang segini aman. Yang segini nggak aman, yang penting kita nggak nyebut nama atau apa segala macam itu ternyata aman gitu. Dan selama itu menyuarakan rakyat kecil sih nggak apa-apa gitu. Kita ada backupnya tuh masyarakat lah gitu. Emang masyarakat kecil yang gimana sih yang perlu disuarakan kalau menurut kamu? Ya kayak kita ngelihat. Jangan nangis, nggak ada tisu. Jangan Enggak, nangis. contohnya kayak misalkan sama-sama maling nih, satu maling kecil, satu maling uang negara, tapi kan hukumannya di situ kelihatan beda kan. Nah aku memposisikan, gimana ya kalau aku di posisi orang itu. Keluargaku kan pasti nggak bisa bantu karena nggak ngerti dan uang juga nggak ada gitu. Terus sama maling hati kamu? Iya. Tapi sekarang jomblo nggak sih? Jomblo. Mana? Aku lama jomblonya. Kemarin itu posting laki-laki yang pakai kumis. Iya. Siapa? Laki-laki pakai kumis. Mas Adam nggak sih? Itu mah Mbak Inul kayaknya. Salah nengok ya. Salah. Salah nengok. Itu story-nya Mbak Inul ya. Iya. Terus materi apa sih sebenarnya yang pengen kamu bawakan lagi ke depannya, Nur? Tetap sama sih kayak yang keresahan-keresahan masyarakat umum aja, yang kayak setidaknya materi itu nggak cuma lucu aja tapi berharap ada isinya. Kalau aku dari dulu emang suka yang nggak cuma lucu tapi ada isinya, ada pesannya gitu. Kok kamu pernah kayak mentok nggak sih? Nggak dapat lagi nih gitu. Pernah mentok nggak sih? Dapat inspirasinya di mana? Kalau aku biasanya ambil berak biasanya dapat inspirasi. Oh iya, di kamar mandi sering banget, kadang di jalan. Sambil ngerokok gitu. Ngerokok kok perempuan? Kan abang yang ngerokok. Oh iya. Aku mah nggak ngerokok langsung. Nah kalau yang ini diedit bang, kalau yang ini mah diedit ini mah. Gitu. Rokokmu daging kali ya. Jokes bapak-bapak zaman dulu ya. Iya. Kalau mentok biasanya apa itu? Paling aku nyari-nyari kafe yang sepi. Karena memang balik lagi kamu introvert ya. Artinya kau akan lemes kalau capek, kalau rame. Iya, betul. Berarti pulang dari sini ini pokoknya udah kayak Iya, ini aku capek banget bisa pergi sih kalian. Ini kayak ular habis nyatok. Iya, betul. Ya lemes habis ini udah nggak punya daya dan upaya. Enggak apa-apa kan dibayar. Juga pitching kan. Oh, iya, betul. Harus semangat dong. Kita kalau Sering lagi ya bakal kayak gini, bakal sering lagi ya. Bakal. Emang udah deal. Emang udah deal ini. Belum ya, kirain langsung. Soalnya satu hari syutingnya 4 kali. Bayangin. Ketemu sama yang extra mega yang core Loveford. Bahaya. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya, meyakinkan ya. Niat banget ya, Niat begitu banget ya. jualan ya. Oke. Nah, hingga akhirnya kamu meledak nih sejak kamu, kalau kita bilang Bu Kiki Saputri itu membawa kamu di posisi yang sekarang kayak gitu. Itu apalagi sih sebenarnya goals kamu ke depannya? Ya sebelum sih aku berterima kasih sekali sama Bu Kiki Saputri ya, karena udah ngajakin aku buat naik lagi gitu. Tapi goals kedepannya sih belum pernah bikin show stand up. Pengen banget sebenarnya. Tapi kan mahal. Hah? Bikin show stand up sendiri kan? Maksudnya ribet, susah segala macam. Tapi pengen. Susahnya tuh di ini paling di jualan tiket sama bikin materinya.
Oke. Kalau untuk produksi biasanya dari harga tiket sih udah bisa menutup Udah cover biasanya. ya, Iya. udah cover ya. Mau dibuat di mana? Ya yang kecil-kecil aja lah, di sini juga nggak apa-apa. Di mana? Di ruangan ini? Ya, kita sambut inilah Nuri Zafira. Ngapain? Ya, tadi kan mau stand up katanya. Jangan sekarang, kan belum pada beli tiket. Oh, Belum beli. dapat, Iya, nanti beli tiket dulu. dapat. Ya udah, karena nggak bisa dadakan, jadi pitchingnya agak dikurangi sedikit. Diangkat ya tadi itu sama Kiki Saputri. Emang apa sih alasan apa sih dia kok mau, maksudnya ngangkat temen-temennya segala macem gitu? Emang setauku tuh dia emang orangnya baik aja, dan dia tuh pengen sukses tuh nggak sendiri, pengen ngajak teman-teman yang lain sukses Dia ngomong? juga. Ngomong begitu. Serius? Iya. Gimana dia ngomongnya? Makanya dia tuh ada tagline-nya. Apa? Jadi dia tuh punya tim kan namanya Kakiku. Kakiku? Jadi tim-timnya dia. Kakiku? Kakiku, betul. Nah, itu Nah, dia ada ngomong apa? tagline-nya Kaya Raya Bersama. Wih. Iya. Tapi dia belum mau diundang ke sini. Oh iya? Heeh, lagi ngisi ya. Oh, Kayak gitu. Anaknya cowok apa cewek? belum tahu sih. Belum dicek kayaknya. Ada rencana untuk bantuin suaminya enggak? Ngapain? Kan lagi hamil. Bantuin suaminya ngapain? Maksudnya kan nyuciin mobil segala macem kayak gitu. Kan udah ada tukangnya, Mang. Ngapain aku? Tapi kan di situ perannya kan pembantu. Kan pembantu suka membantu. Oh iya juga. Tepuk tangan dong untuk Nuri dong. Lemas kalian ah. Tapi mendingan jadi inilah. Jadi apa? Mending Co-host jadi di pembantu presiden. Ngapa? Enak jadi pembantu presiden. Emang gimana pembantu presiden? Iya sih, memang pertama awalnya membantu sih, habis lama-lama nanti bisa jadi seskap biasanya. Oh, Heeh. pembantu presiden apa emang? Siapa? Menteri lah. Ah, menteri. Iya. Iya, memang awalnya memang suka kayak gitu. Awalnya cuma jadi bantu-bantu doang. Tapi bisa nanti tiba-tiba langsung jadi seskap atau Oh, apa gitu. Iya, lama nggak nyambung. Bye. Yuk, next. Oh, tadi tuh apa sih, nyindir apa enggak? Enggak, kita nggak ngomongin apa-apa. Oh, kirain ngomongin Caimin. Wah, tapi Cak Imin itu gimana sih menurut kamu kalau kamu sendiri? Bagus, dia politikus yang bagus. Oh gitu ya, gitu ya. Iya. Politikus yang bagus. Gitu ya, gitu ya. Jago. Kamu kemarin dukung 01 apa 02? Rahasia lah. Tapi udah kelihatan sepertinya ya. Udah kelihatan. 02 aja. Enggak, gue mau ngikut bos. Oh, ngikut bos. Ngikut bos. Oh iya. Iya. Emang bos Kiki Saputri di mana? Ya, udah ketahuan kan dia Oh buzzer. gitu. Udah kelihatan kan buzzer. Kamu orang yang sangat sensitif. Ini fun fact-nya ya. Kita itu satu bintang. Kita tuh sama-sama Pisces. Tepuk tangan dong Pisces. Ada orang Pisces di sini? Tiba-tiba tuh bukan bisa. Gak ada ya. Kami Pisces. Apa sih? Perasa banget. Betul. Perasa banget. Pernah sakit hati sama siapa? Paling dalam. Wah, itu mah ya sama itulah cowok lah. Apa dia bilang apa waktu itu? Aduh, Ya, kamu lupa lagi. kurang bohai gitu, enggak? Wah, lupa lagi apa ya? Cie, udah dilupakan. Ya udah dilupakan lah, itu kan Serius? masa lalu, betul. Asik. Paling sensitifnya tuh sensitif yang tiba-tiba lagi bawa motor, Mm-mm. terus ada pengemis, kasihan banget itu bisa tiba-tiba nangis. Banget. Ya. Padahal ngasih mah enggak. Nangis aja. Karena di kantong juga kosong kan. Iya, betul. Ngasih enggak tapi nangis aja Nangis gitu. aja. Terus biasanya yang lebih random lagi apa? Kemarin lagi nonton TikTok. TikTok. Terus ada video Jokowi dada-dada pamitan tiba-tiba nangis. Sama banget Iya aja. kan? Ya, itu Jokowi dada-dada. Aku Jokowi yang waktu di pesawat. Bisa tiba-tiba nangis pesawat Iya. yang Oh, iya, pesawat betul, Hercules diantarkan yang katanya seseorang nebeng itu gitu juga. Nangis Kayak gitu ya? Nangis, bisa-bisanya nangis itu luar biasa kalau Pisces. Di umur yang 35 sekarang ini berapa sih? 22. Mana ada 22? Kan kelahiran 89 kan? Jangan disebut dong. Jangan disebut ya, jangan disebut. 94. 94 tapi cantik nggak tua-tua daripada aku kayak gini 92 kayak 45 kayak gini ribet. Hah? Apa gimana? Enggak, 54 lah. Itu lebih tua apa lebih muda? Lebih tua. Oh ya udah. Kalau lebih tua ya. Suka melontarkan observasi spontan atau merencanakan seperti pansel. Apa sih? Apa sih ini? Makanya baca. Ini Ya. kalau ada co-host tuh ada yang bantuin baca sebenarnya. Dapat. Oh iya ya. Betul, emang Kalau ada betul. co-hostnya tuh ada yang bantuin Iya. baca ya. Kayak gitu. Ya udah baca co-host, coba. Mana? Itu yang biru, ya.
Podcast macam betul aja. Mana? Bukan itu, yang bawah. Yang bawah. Seperti apa proses kreatif Nuri dalam membuat materi komedi? Apakah Anda lebih suka melontarkan observasi spontan atau merencanakan setiap punchline secara detail? Ya, kalau Jawab. aku sih ya, aku sih suka dapetnya itu waktu kayak lagi berak gitu loh. Sumpah. Kadang suka dapet punchline yang gimana. Nggak dapat punchline, itu dapat bau dan Coba gimana? Kamu dapetnya? Kalau aku tuh biasanya kan bikin materi personal yang secara Iya. pribadi. Cuman masalahnya kan pribadi kita kan belum tentu sama orang lain, dan orang lain kan belum tentu dengar atau ya Kak, beda lah mungkin sudut pandang. Makanya aku observasi tuh biasanya untuk menyamakan. Kayak contohnya aku punya masalah ini, orang tuh punya masalah apa ya dalam hal ini juga. Jadi observasinya tuh di situ. Oh, yang gambaran umumnya. Iya ya, jadi Berarti- Oke. umumkan dulu biar Oke. orang relate dulu, baru kita masukin materi kita gitu. Keren deh, tepuk tangan dong. Nah, Keren-keren padahal nggak ngerti dia. tahu. Tahu aku ya. Terus kamu dibilang sebagai stand up yang sering open mic nih. Tanggapanmu Oh. gimana? Iya, karena kalau cewek kan sebenarnya agak jarang-jarang open mic. Karena ya itu pulangnya malam. Kayak kita kan open mic sampai jam 11 atau jam 12. Belum lagi ntar harus lanjut nongkrong. Nongkrong tuh kayak sesuatu yang wajib buat kita nge-refresh komedi, karena biasanya kita nongkrong tuh sambil ada celutukan-celutukan lucu gitu. Sama teman-teman. Iya, jadi pulangnya komik. tuh bisa pagi. Ih, ngapain aja? Ih, Nanti digosipin tetangga loh. makanya itu pernah aku mau pulang jam 3. Nah, terus? Jam 3 terus teman-teman jangan pulang jam 3, nanti dikira tetangga abis masak apa gimana gitu. Mending pulang agak pagian sekalian beli sayur. Oh, Iya. oh bener. Ya, jadi orang tuh ngelihatnya rajin gitu, wah pagi-pagi. Pagi udah gitu, belanja sayur. gitu. Tapi lipstiknya kesana kemari. Iya, Ya sama Jadi- aja. Pernah ditegur tetangga jam Ah. 5 subuh. Ya Allah, Nuri rajin banget. Oh, udah bawa sayur. Padahal udah bawa sayur sayur ya. Nggak, lipstiknya masih kemana-mana. Kan di ini dihajar orang. Terus akhirnya kamu punya gimikan sebagai ART kemarin sama Bu Bu Kiki. Kiki. Itu idenya dari timnya Kiki atau kamu sendiri yang memang natural, memang pembantu banget nih gitu. Iya betul, kayak kita kan ada meeting kan waktu itu. Ya. Meeting sama kamu jadi apa. Terus Kiki nanya sama aku, kalau Nuri lu enaknya jadi apa ya? Aku sih akhir-akhir ini lagi terkenal dengan bikin materi pembantu. Kata dia, wah bagus tuh kayak nggak acting Nur gitu. Kata-kata mereka kayak gitu. Oke. Natural. Akhirnya Langsung akhirnya, ya udah bener pas syuting beneran kayak jadi diri sendiri. Iya, bahkan off cam pun aku masih duduk di bawah loh. udah off cam ya. Iya. Pelan bukan sebagai talent ya, tapi masih memposisikan diri sendiri seperti itu. Iya, Nyaman. Nyaman, aku habis makan tuh kayak langsung cuci piring di situ. Padahal kan kita talent, padahal di situ sampai di situ ART-nya beneran minder pulang kampung. Berarti nanti kita co-hostnya kita butuh pembantu juga nggak ya sih? Iya kan, Bisa, butuh iya. pembantu juga kan, kayak gitu. Oh berarti ceritanya dipecat sama Kiki Saputri, diterima sama Adi Sudirja. Oh bisa. Langsung dibikin Baiklah. gimmicknya langsung di gitu ya. Langsung gitu mikir gitu. Apa brainstorming kayak gitu. Pesona melekat sebagai ART. Itu kalau ke daerah atau lagi show gitu kebawa juga. Dari kecil kan aku emang sebagian besar teman-temanku kan ART kan. Oh iya. Sebagian besar teman-teman, entah teman, saudara, ibu bahkan. Jadi aku dari kecil tuh udah dididiknya ke arah sana. Oh, Karena kita nggak pokoknya satu-satunya pekerjaan cewek di sana ya cuma ART doang. oh di Banjarnegara itu. Iya, semuanya kayak ya aku nyapu nggak bersih ya diomelin. Nyapu yang bersih ntar kalau dapat majikan galak gimana gitu. Serius? Serius. Udah dididik secara dini untuk menjadi ART yang baik Betul. dan benar. Aku awalnya nggak sadar, justru aku sadar-sadar tuh pas di sini kayak wah, aku minder mulu ya kalau ketemu orang kaya tuh takut gitu minder di sini. Iya, takut disuruh. Tiba-tiba pengen bersih-bersih Iya gitu ya. benar aku kalau dipanggil kenceng suka deg-degan gitu. Bawanya pengen langsung bebenah. Nuri! gitu Oh, kaget ya? Takut Kaget ya, ya? gitu ya. Iya. Ngobrol-ngobrol, nggak ada minum dari tadi. Iya. Loh, apa Nur? Apa itu? Apa mie kopi? Kopi dari mana? Dari kisah kopi. Kisah kopi di sekolah. Terima kasih Nur.
Harusnya aku tuh yang bawain kayak gitu Iya, tuh. Kalau iya. ada aku mah. Kalau ada co-hostnya ya. Iya. Oh, tetap Tetap ya. usaha. Nuri Jafira, kamu anak keberapa sih? Anak terakhir bersaudara. Bukan gitu, nggak gitu konsepnya. Dari 5. Lo 5. Yang pertama cowok, Pertama cewek. cewek. Cowok, cewek lagi. Oh cewek, penutupan ya cewek. Berarti sebenarnya kamu aman dong, kamu anak kesayangan dong. Nggak perlu harus kerja keras, kamu udah punya warisan, udah punya semuanya dalam hidup ini, ya kan? Kan warisannya yang nggak ada. Oh, Gimana sih? dapat aja ya. Oh warisannya nggak ada ya, Iya. kalau ada warisannya nggak gini ya, Iya. kayak gitu. Terus bapak ibu masih ada? Tinggal ibu doang. Tinggal ibu, umurnya berapa ibu? Berapa ya? 23. Kayaknya 60-an. Hah, kok 23 sih? Kamu 23, Oh, 60-an. Ibu 60-an. Oke, bapak udah lama meninggal. Tahun 2016-an nih. Oh Pas berarti aku, sebelum kamu suci? iya, sebelum aku suci. Oh. Tapi udah kenal stand up. Meninggalnya kenapa? Sakit sih karena udah sepuh aja. Sakit apa? Komplikasi lah. Umurnya waktu itu berapa? Kayaknya 80-an dah. 80. 80 apa 70 gitu. Emang udah sepuh. Emang udah 10. Jadi beda sama ibuku tuh 25 abad. 25 tahun. Oke. Serius? Iya. 25 tahun. Bedanya 25 tahun. Apa sih yang kamu ingat dari seorang ayah? Manggilnya ayah, Pak E, Bu E. Apa ya? Kalau di Jawa Loh, kan kok- Rama, kalau di Jawa mah. Oh, Romo. Iya. Untuk Bapak, kamu apa sih yang kamu ingat dari dia? Apa ya? Aku sebenarnya jarang ngobrol sama beliau tuh. Aku Hmm. tuh lebih dekatnya sama ibu. Kayak aku tuh sekeluarga emang jarang ngobrol aja. Oh, pendiam Iya, semua. semuanya pendiam. Jadi beneran kayak abang-abang aku aja tuh kayak nggak pernah ngobrol sama aku tuh kalau pas lagi nyuruh doang. Oh, berarti Nur. Ngobrolnya pas lagi nyuruh. Oh. Pas lagi nyuruh. Jadi kayak kita Nur tuh, ambilkan. Itu nggak ngobrol, itu nyuruh. Oh, nyuruh. Beda ya? Ngobrol kayak gini. tapi itu satu-satunya interaksi dulu. Selain Jadi itu nggak ada. nggak ada. Berarti sama ayah juga kayak gitu. Sama ayah juga begitu. Kita emang jarang ngobrol gitu. Aku ngobrolnya cuma sama ibuku doang. Ayah kerja apa sih dulu? Petani. Petani apa? Emang petani apa sih? Ya petani kan banyak, petani Oh. padi, petani Iya, ketela rambat, Oh, petani kira- kelapa sawit Kirain apa. petani tuh padi doang. petani padi. Oh, petani padi. Mm-mm. Ada momen apa sih yang kamu ingat sama ayah kalau zaman dulu? Walaupun nggak ngobrol sebenarnya, tapi Kalau- kamu bisa oh, mantau bahwa itu ini salah sih. satu dari perjuangan. Paling ini, kalau bapakku tuh kalau menurut aku ya kayak dia kalau nanam padi ya mundur gitu, nggak maju gitu. Nggak kayak ibu yang itu. Yang paling aku ingat itu, makanya aku... Ini satu episode kan? Iya. Nah kalau sempat ini co-hostnya, kalian bayangkanlah kolesterolku kayak seberapa ya. Gula darahku itu naiknya berapa ya. Ini lagi bangun situasi, biar suasana haru, ada tetesan air mata Nuri Zafira, kan seru ya. Langsung kita FYP di mana-mana ya. Ini nggak jadi. Oh, heran. Nggak bisa. Iya, tapi aku tuh kalau emang nyebut ayah tuh emang agak sensitif. Karena Kenapa sensitif? beliau udah nggak ada, terus emang kita nggak akrab. Nah pas momen-momen terakhir dia juga aku lagi kerja di sini, jadi di pabrik. Kan di pabrik kan ketat banget kan, kayak nggak bisa izin atau segala macem. Jadi aku pulang kampung tuh benar-benar yang setahun sekali. Nah momen meninggalnya beliau kan ada sakit dulu kan. Sakit keras, sudah dihubungin keluarga sakit. Bapak kamu udah sakit. Aku izin tuh sampai nangis-nangis nggak dikasih pulang gitu. Sampai akhirnya ya, maksudnya aku telepon ibuku doakan di kampung. Bu gimana ini nggak dapat izin dari kantor. Aku tuh berharapnya tuh ibu dan keluarga bilang nggak apa-apa Nur, kerjaan tuh bisa dicari. Aku berharapnya itu. Tapi yang ibu jawab nggak apa-apa Nur, toh ibu udah nggak ingat muka orang gitu. Jadi ibu aja dikirain nul gitu. Enggak, maksudnya emang udah nggak ingat orang. Bapaknya udah nggak ingat orang kayak gitu. Jadi kayak ya udah lagi sedih ya. Lagi sedih. Sedang Kayaknya menahan. ceritanya lagi sedih. Kayaknya ceritanya lagi sedih kayaknya. Ya udah kita dengar. Lanjut, Mbak. Gitu, aku tuh sebenarnya berharap gitu kayak. Ini jeritan hati TKW Hongkong ya. Yuk. Iya, aku berharap kayak nggak apa-apa kerjaan bisa dicari lagi. Tapi karena emang faktanya tuh susah banget nyari kerjaan. Jadi aku ya udah aku lanjut kerja aja. Toh aku tuh di bayanganku bulan depan tuh udah puasa. Jadi aku bisa pulang kampung. Oke. Ternyata waktunya tuh nggak cukup. Cuman 2 hari kemudian beliau udah nggak ada gitu. Jadi ya mau nggak mau akhirnya pas nggak adanya itu aku udah nggak peduli tuh, udah nggak izin-izin langsung balik. Cuman ya udah dikubur aja gitu.
Dan nggak ngelihat nggak ngelihat. yang terakhir kalinya, walaupun nggak pernah ngobrol, Iya. tapi dia itu adalah sosok ayah yang berjuang, Iya. yang meneteskan keringat untuk kamu tetap sekolah dan lain-lain. Kalau selain tadi nanam padi mundur yang kamu ingat, ya, nggak, aku pun bingung. Ini aku pun bingung. Ini mau cerita sedih atau apa? Yang aku bikin sedihnya tuh ternyata bapakku tuh selama ini dia datang-datang. Kita nggak pernah ngobrol sekeluarga ya. Tapi tuh dia datang ke tetangga. Nuri kapan ya pulang gitu. Serius? Aku baru tahu dari tetanggaku. Jadi sering nanyain. Tapi nggak ada yang bilang ke aku gitu. Dan akhirnya waktu bapak udah nggak ada, jadi mereka baru pada cerita tetangga-tetangga semua. Iya. Bapak kamu tuh sering nanya, tahu kamu kapan pulang gitu. Karena laki-laki nggak ngobrol kan. Laki-laki tuh Tapi- memang langsung kangen ya kangen, sedih ya sedih, kayak gitu. Kirain nggak ngobrol tapi duduk di Indomart gitu, kursi Indomart. Oh iya, Yang minum sekarang- Golda. Iya, gitu, Golda. Minum Golda, Golda. minum Gold. Lagi sedih loh. Karena Nggak aku, bisa ya. karena sama, Nur, kita sama. Jadi aku juga sebenarnya aku lebih dekat sama bapak. Tapi waktu bapak sakaratul dan lain-lain, itu malah aku nggak ada di sampingnya. Dan aku tuh malah sibuk dengan duniaku. Tanda kutip. Sibuk dengan duniaku, dan itu penyesalan terbesar dalam hidupku. Dan kayaknya kalau bisa minta maaf itu pengen minta maaf banget itu. Kayak kamu gitu nggak sih? Iya betul. Itu salah satu penyesalan terbesar ya, kayak ya udah makanya sekarang kan tinggal ada ibuku doang gitu. Aku tuh berusaha nyari kerjaan yang waktunya tuh fleksibel, yang benar-benar aku bisa pulang kampung gitu. Kalau misalkan ibu lagi butuh atau apa segala macam kan aku bisa langsung pulang kampung gitu. Makanya aku tuh senang sekarang di tahap sekarang tuh kan kerjaan adanya fleksibel kan, kerjaan yang sekarang waktunya. Jadi ya bisa lebih pulang lebih sering gitu loh. Kalau seandainya bapakmu mendengar ini semua, apa sih sebenarnya yang ingin kamu sampaikan sama seorang bapakmu yang ternyata walaupun diem-diem dia tuh merindukan anak gadisnya? Emang di sana ada earphone ya? Enggak kayak gitu, maksudnya kalau. Jangan sampai aku wudhu ya Jangan. pakai ini. Ini kisah kopi itu paling enak diminum, Oh. bukan buat wudhu. Bang. Oh begitu. Gitu, nggak ada orangnya nggak sih? Kira-kira apa sih? Karena jujur gak sih, kangen banget gak sih? Iya betul. Kangen banget, walaupun gak pernah ngobrol. Ya paling minta maaf aja karena aku tuh inget banget beliau kan dulu nyangkul sawah buat kita makan tuh kayak yang panas-panas, bener-bener sampai kulitnya tuh hitam banget. Yang ya pokoknya tau lah kita panasnya kayak apa ya kalau di sawah siang-siang jam 12 siang. Ya pokoknya kita nafkah juga dari dia makannya gitu. Cuman ya ada penyesalan terbesarnya ya gitu sih, kayak nggak mencoba mengakrabkan diri dulu gitu. Gak sempet ngobrol. Nggak sempat ngobrol, nggak sempat nengokin pas sakit. Paling ya minta maaf aja, tapi ya berharapnya beliau sudah tenanglah di alam sana gitu. Amin. Biasanya kamu kalau kangen ngapain sih? Kangen bapak? Ngaji paling kan, Ngaji. ngirim doa kan apalagi. Karena itu kado terbesar Iya. untuk dia. Aku tuh baru kemarin aku kan ketakutan kita tuh lupa sama muka bapak ya. Apalagi dulu tuh belum ada foto-foto, belum ada kamera, belum ada HP. Jadi jarang kita ngambil fotonya beliau. Baru kemarin pas pulang kampung terakhir aku ngeliat KTP beliau. Masih ada ternyata, aku foto KTP-nya. Karena itu satu-satunya foto beliau itu yang sebelum meninggal lah gitu. Akhirnya kalau kangen kamu nengok itu. Iya. Lihat dari foto KTP aja. Sampai nangis nggak sih? Kan kamu komedian banget nih, lucu banget. Kamu sampai nangis nggak sih? Sambil nyari punchline sih biasanya. Sampai apa? Nyari punchline. Sambil nyari Iya, pansel. ini lucunya di mana? Gitu. Sedih loh ini. Sedih. Itu penonton udah mau nangis. Penonton mau nangis. Air mata masuk lagi, Nuri. Penonton mau nangis. Ini bahaya kalau kayak gini co-host. Enggak dong. Enggak ya? Oh iya ya. Iya. Oh, iya. Tiba-tiba orang di sini bintang tamu udah mau nangis, kau di sana malah lucu. Gimana? Aku nggak berani nangis depan orang, harus nangisnya di rumah gitu. Ketika sendirian. Iya, ketika sendiri. Pernah Pokoknya mengalami, Kak Pisces itu overthinking banget loh. Sensitif banget loh. Iya. Pernah mengalami capek enggak sih? yang ini yang waktu kemarin aku sempat berhenti stand up Oh iya. 2019 kan aku diteleponin mulu suruh pulang kampung kan, karena Oke. di sini ngapain, nikah enggak, punya pacar enggak, kerja enggak gitu. Kayak ibuku tuh udah nyuruh Bukannya pulang. Elsie waktu itu?
Itu Kiki. Ini nyeritain orang. Enggak, emang iya. Kalau aku kan biduannya doang. Bukan Elsie ya? Oke, terus? Di telepon ibuku kayak, ya karir nggak ada, ngapain sih masih stay di sini gitu. Kamu ngapain masih stand up begitu, tetap aja yang sukses Arafah gitu. Oke. Ya, terus? Adalah karena aku juga nggak enak kan, nggak ada kerjaan, akhirnya pulang kampung. Oke. Pulang kampung selama 3 tahun aku berhenti stand up tuh, dan itu benar-benar kayak jiwaku tuh ikut hilang. Jadi kayak aku tuh hidupnya cuman hidup doang. Kayak udah makan. Ngapain di kampung ngapain? Tiduran aja, nonton drakor, tapi Masuk benar-benar nggak berani keluar rumah gitu. Ngapain? Frustasi. Oh. Jadi hampir setiap hari tuh aku mimpi ngejob stand up. Mimpi ngejob stand Iya. up. Padahal di kehidupan nyata jarang ada job. Tapi di mimpi tiap hari. Iya. Oh, pede ya. Iya. Mimpinya pede. Akhirnya apa yang membuat kamu balik lagi ke Jakarta? Itu kayak benar-benar frustasi, kangen banget sama Kehidupan panggung. stand up ya. Bahkan meskipun aku mikirnya ketinggalan 3 tahun itu udah ketinggalan lama banget, orang udah makin lucu, semakin banyak kayak. Aku pikir udah nggak bisa ada komedinya. Akhirnya pas 3 tahun balik lagi masih ada ternyata komediku. Sense komedinya tuh masih ada, dan wah yang ternyata kayak kehidupan kemarin tuh benar-benar bikin aku depresi, dan pas ketika stand up lagi tuh kayak balik lagi hidupnya gitu. Kayak udah stand up tuh bukan sekedar stand up, tapi emang benar-benar udah jiwa kuat banget gitu. Keren, tepuk tangan dong. Apa dari tadi keren-keren. Yang keberapa? Apanya? Ulang tahun ini tepuk tangan nih Oh, iya. soalnya. Kan udah tuh, akhirnya kembali lagi ke sini, mulai stand up lagi. Kemarin sempat juga main film ya, serial ya, atau apa sih? Yang Kutunggu Jandamu, apa sih? Iya, apa sih nama serialnya? Aku juga lupa. Kalau jodoh tak kemana. Oh iya. Iya ada. Itu punya Ko Ernest. Punya Kak Ernest itu Iya. serial ya. Itu gimana ceritanya kok bisa ditawarin di situ? Enggak, Ko Ernest nonton aku di podcast Kiki. Oh. Terus dia nge-DM, Nur mau nggak syuting? Aku nggak bisa acting kok, kata dia. Ah nggak apa-apa, nanti mah yang penting udah bisa depan kamera. Ya udah pas aku datang ya udah diri aja depan kamera gitu. Ngapain? Udah bilang nggak bisa. Gitu. Jadi kok diem aja depan kamera kayak gini ya? Kamera gitu ya, gini kok ya. Ya udah ngapa katanya kayak gitu, tinggal gitu aja. Ya udah ternyata emang karakternya juga nggak susah-susah amat. Kayak gitu. ya biasa aja, kayak apalagi partnernya komik juga. Paling enak tuh pokoknya kalau kerja ada komik tuh aku merasa tenang gitu. Karena kalian ini setuju loh, karena komik ini sesama komik, sesama komedi itu maksudnya kuat menguatkan. Kekeluargaan banget. Banget ya, Iya. banget ya. Bahkan abang-abangan yang udah sukses sekelas Indra Jegel aja dia sayang ya sama adik-adikannya ya. Wow, sekeren itu. Makanya udah gitu kalian nggak show off ya, nggak kayaknya nggak ada lah ya yang glamor apa semuanya ya biasa kayak gitu. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk stand up comedy Indonesia. Keren. Membangun ekosistem itu loh yang susah loh ya. Artinya karena aku pribadi kan aku baru 1 tahun nih ya di industri ini. Perantau juga abang kan? Perantau. Sekali perantau langsung sukses. Nggak ada susah-susahnya. Tapi kan amin. Tapi kan dulu kan susah juga waktu zaman Soeharto, jangan begitu. Aku pernah ngalamin hal-hal menyakitkan itu pernah. Merantau itu pernah, nggak makan itu pernah. Nggak makan? Ya merantau pas bulan puasa. Jangan. Biasanya habis lebaran dulu baru Habis lebaran baru Iya. merantau ya. Oh ya juga ya. Ih, Kimak lucu kali. Jadi udah tahu kan kenapa aku minta dia diundang kan? Udah tahu kan teman-teman kan? Enak kan? Gini, walaupun wearanya agak mahal nggak apa-apa, tapi kita ketawa. Udah mahal sekarang? Ah enggak. Masih bisa Ini dibicarakan. masih harga temen ini. Masih harga teman Iya. ya. Apalagi kalau ngambil langsung 50 episode bisa lebih murah kan? Oh, wah. Oke, Kiki. Siapa? Maaf, Mbak namanya? Musdalifah. Oh, aku siapa sih? Apa Cinta Laura? Apa? Ii malu Cinta dia. Laura. Ii malu. Oke, goals-nya kamu ke depannya mau acting, nyanyi, jadi Batavia dancer atau? Nyalek enak kali ya? Tapi ada kepikiran. Enggak lah. Kayaknya kamu kalau di kampungmu sana langsung jadi. Iya ya. Iya kayaknya iya. lagi. Ngalamin gini nggak sih pulang kampung udah dianggap sekelas Raffi Ahmad?
boro-boro. Oke, Aku kan pernah syuting ini kan sama Cing Abdel. nggak benar. Pulang kampung, tetangga kampungku pada, ya lu Nuri keren banget. Sekarang majikannya Cing Abdel ya. masih dianggap begitu. Masih dianggap Masih. majikan. Jadi mereka tuh lebih bangga karena aku bisa ketemu artis-artis. Jadi bukan aku artisnya gitu. Oh, jadi masih tetap pembantu itu Pembantu tadi ya. juga. Tapi ya selamat dong kalau kayak gitu. Apa tuh? Aku pulang kampung, aku udah dianggap artis besar, udah sekelas Raffi Ahmad. Yang duitnya itu ratusan miliar, udah. Jadi ribet kan? Banyak yang minjem ya. Banyak- Iya. Iya. Kalau kamu gitu juga nggak sih? Aku sih enggak, tapi ibuku. Oh gitu ya? Nuri udah syuting ini di TV. Heeh. Minjem duit sama ibunya banyak kali. Oh ibunya. Padahal nggak tahu aja syuting di TV tuh ya Tahu sendiri. tahu. Keluarnya tuh 6 bulan baru dibayar. Iya ya kan? tahu. Aku juga syuting di TV Iya kan? juga, emang kau aja. Jadi ibumu udah kau belikan kulkas. Belum lagi. Beliin, nanti ada tulisan jual es batu depan rumah. Oh iya. Kan itu Jangan. prestasi kan kalau udah punya kulkas di kampung-kampung kan. Apa sih yang mau kamu sampaikan untuk perempuan-perempuan di sana yang masih introvert, Nuri? Dan kemudian mereka itu belum break the limit bahasanya gitu, belum berani melampaui batasan mereka. Ya pokoknya buat enaknya tuh sekarang tuh perempuan juga udah lebih dihargain banyak, bahkan sekarang perempuan-perempuan yang mandiri dan udah berani lah kayak mapan juga banyak. Ya paling mungkin sekarang untuk perempuan-perempuan ya percaya diri aja gitu, jangan mau ditindas terus. Kalau kita tuh bisa lo memilih karir, kalau dulu kan aku nggak bisa milih karir, kayak disuruhnya jadi ini ya jadi ART gitu misalkan. Tapi kalau sekarang banyaklah pilihan karir buat perempuan. Apalagi sekarang ada influencer atau stand up atau konten-konten kayak abang. Itu perempuan juga bisa gitu. Yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang baru. Betul. Tepuk Pokoknya tangan dong. Nuri perempuan Jatira. sekarang bisa mandiri lah. Keren. Ini kita sama-sama perantau. Yang perantau mana tadi? Ada yang mau bertanya? Kan dari kampung nih, sempet ini nggak apa kayak kaget gitu. Kalau dulu aku dari kampung, dari Amerika itu ke Jakarta. Oh, Amerika. Oh kampungnya di Amerika. Kameranya di kampung. Amerika jauh ya. Jadi Magelang jatuh stres karena kan Jakarta macet, banyak orang kayak kodok gitu kan. Nah, itu Mbak Nuri gimana? Itu naik motor ya. Oh. Lompat sini. Shock gitu kan. Kalau kamu ya apa namanya? Kalau culture shock. Culture shock. Enggak, kalau aku tuh kebetulan pas baru datang merantau ke sini tuh, Naik bis itu pasti. Pakai kerdus gitu. oh bawa kardus Indomie gitu. Enggak juga sih. Dulu kan ada kresek hitam. Pakai itu aja. Dapat. Mikir sebentar loh, tapi dapat loh. Ih, co-host banget sumpah. Yuk, udah tak bantuin udah aman. Aku tuh kebetulan, aku kan dulu ngeliat Jakarta kan di TV-TV doang kan. Ngeliat Jakarta tuh di TV. Iya. Pas aku dibawa merantau, bilangnya kakakku Jakarta nih. Ternyata Tangsel pinggiran. Ini sama aja di kampung dah gitu. Oh. Jadi bukan yang di kotanya. Jadi agak-agak lama tuh. Cuman paling bahasanya aja sih yang bikin aku culture shock tuh kayak di sini kan bahasanya pakai lo gue gitu-gitu. Jadi aku berusaha belajar pakai bahasa itu. Biar kelihatan bagus gitu, keren, gaul. Ternyata malah nggak pantas. Sekarang giliran aku udah lancar ngomong gua lu, yang lain teman-temanku sekarang pada jago bahasa Inggris. Oh. Jadi tetap nggak masuk di circle. Masuk. Oh gitu. Ada lagi perantau. Jadi kan kakak itu kan rutinitasnya menghibur orang lain. Ini kita seminar kok, bukan podcast. Ini kita seminar, makanya ada tanya jawab dengan penonton. Tapi entar dulu, abang dari mana? Medan kan? Dari Medan, media mana? Preskon. Ya. Di sensor kan? Iya. Oke, jadi kakak kan Kan biasanya dari kapan lagi nih, dari kapan-kapan ya. Iya. rutinitas kakak menghibur orang lain. Hiburan kakak apa? Wes. Ya juga. Aku hiburanku ya nonton penghibur lain. Kalau aku kan suka banget komedi. Cara menghiburku ya itu nonton-nonton acara komedi. Acara ini salah satunya. Enggak, Nggak ada komedinya? kayaknya kok nggak nonton ini Kalau deh. ada aku ada komedinya. Oh iya. Masuk Jualan. Aku nonton Jualan. ini. Ya itu nonton acara-acara stand up komik-komik lain. Aku biasanya datang ke open mic dan bukan buat belajar atau bukan buat hal lain, emang benar-benar pengen dihibur aja. Biasanya nonton show stand up tuh. Sama ya
acara sketsa sekarang juga kan lucu-lucu. Ya paling aku lebih seringnya nonton sih. Inspirasinya siapa sih kalau komedian? Idolanya. Wah banyak lagi tiap ganti-ganti setiap tahun. Satu. Ganti terus. Sekarang. Bang G Pamungkas sama Bang Gilbas. Oh iya. Ganti-ganti. Bagus banget itu show-nya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Ya udah langsung tanda tangan, minta fee-nya langsung. Jangan disebutin. Oke, terima kasih banyak Nuri Zafira udah mampir ke sini di podcast Macam Betul Aja. Coba kau ngomong, ini bakal lulus jadi co-hostnya Adi Sudirja di Macam Betul Aja kalau bisa ngomong Macam Betul Aja versi orang Medan. Ini Jawa kan? Ini Macam Betul Aja ini kan prasa Medan. Dialek Medan. Nah, coba kamu ngomong di sini. Emang kamu jadi boru Batak, kamu si Mangung Som Gita Bebita deh. Kita Coba. Bebita. Iya. Pokoknya jangan lupa kalian harus nonton terus Macam Betul Aja kali bah. Gitu ya. Ada kalibahnya ya. Oke, cukup. Terima kasih. Give a round of applause untuk Nuri Zafira once more. Thank you. Abang tuh. Macam betul aja.